ini yang ditunggu-tunggu ya. Penonton yang ada di studio ini sudah mau langsung memberikan pertanyaan kepada Cak Lontong ya. Oleh karena itu kami persilakan nih siapa yang mau memberikan pertanyaan? Saya. Pak Ronald, silakan. Pertanyaannya adalah, saya kan nggak suka bergosip, tapi di tempat kerja saya ada yang suka ngegosipin saya, Cak. Wah. Katanya saya kalau jadi orang tuh suka minjem uang. Terus kalau minjem uang nggak pernah dibalikin. Padahal saya tidak pernah merasa melakukan hal itu. Lebih baik saya diamkan dengan konsekuensi nama saya rusak atau saya netralisir. Saya klarifikasi. Bagaimana, Cak? Ini pertanyaan yang bagus dan ini banyak terjadi pada orang. Kita dibicarakan yang enggak tentang diri kita. Betul. Seperti Pak Ronald, dia nggak pernah merasa pinjam uang kepada teman-temannya atau siapapun, tapi diceritakan seolah-olah dia tukang pinjam duit nggak pernah balikin. Kan sakit hati, Cak. Ini kan merugikan nama baik Pak Ronald. Dan membuat orang yang itu dosa juga. Ya, itu. Untuk menghindari itu, dari sisi Pak Ronald yang saya bahas ya, bukan dari sisi teman yang menggunjing. Biarin. Kalau Pak Ronald ada 31 hal yang tidak boleh Anda lakukan. Biarin. Biar sebutin 31-nya apa aja, Pak. Yang tidak boleh dilakukan. Apa aja, Pak? 31 loh, Pak. Banyak, pokoknya yang jelek-jelek yang tidak boleh dilakukan orang lain itu Anda juga tidak boleh. Berapa? Tapi ada 2 yang harus Anda lakukan dalam kasus ini. Ada 2 yang bisa Anda lakukan. Sebentar, Pak. Orang tuh kalau namu biasa disuguhin minum, disuguhin cemilan, ini disuguhin dengan jawaban-jawaban yang mengesalkan ya. Milen masih bisa sabar kan ya? Masih sabar, harus sabar ya. Bagus. Kembali ke masalah Pak Ronald. Yang Anda lakukan pertama adalah Anda membiarkan hal itu terjadi dan biarkan waktulah yang membuktikan itu benar atau tidak. Kalau Anda sabar menunggu waktu ya. Ini. Kalau Anda sabar. Tapi kedua, yang harus Anda lakukan kalau Anda tidak sabar menunggu waktu yang membuktikan, yang harus Anda lakukan adalah melakukan apa yang diceritakan orang-orang itu tentang Anda. Maksudnya? Jadi harus nyuri? Harus dilakukan. Selama ini, mereka mengatakan, wah Ronald tukang pinjem duit, nggak pernah balikin. Padahal enggak. Justru sekarang kamu lakukan itu. Kepada orang yang cerita, kamu pinjem duit. Kepada yang diceritain, kamu pinjem duit, dan jangan kamu balikin. Ntar si gosip itu jadi fakta dong, Cak. Nah, itulah yang Anda lakukan. Merubah gosip itu menjadi fakta. Jadi, Anda tidak perlu khawatir lagi kalau ada gosip semacam itu. Gosipnya hilang ya, Cak? Gosipnya akan hilang. Gosipnya hilang, nama saya hancur, Cak. Itu nanti akan saya beri solusi ketika temanya bagaimana menjaga nama baik. Oke, berarti intinya adalah kalau misalnya ada orang menggosipkan kita tentang sesuatu hal, gimana caranya kita ubah supaya gosip itu jadi fakta? Karena sebenarnya pilihannya kan 2. Anda merubah orang yang membicarakan Anda, atau Anda merubah diri Anda sendiri. Merubah orang itu jauh lebih susah. Lebih mudah merubah diri sendiri. Lakukan apa yang mereka ceritakan. Maka gosip akan berubah jadi fakta. Kalau gitu boleh saya pinjam uang calon, Tong? Mohon maaf, saya nggak bawa dompet. Oke, berarti intinya gimana caranya kita membuat gosip dan angan-angan orang yang ngegosipin kita itu menjadi nyata ya? Jadi nyata. Cukup make sense ya? Iya. Gimana Milen? Rugi? Gak mau rugi, kan udah dibilang dia nggak balikin kan, tapi itu kan nggak fakta. Jadi Karena kalau itu aja dibikin jadi fakta. Betul sekali. Daripada diomongin sesuatu yang tidak Anda lakukan, mending Anda lakukan. Toh sudah diomongin. Udah diomongin. Tapi jangan diajarin yang salah-salah dong. Oh, saya tidak mengajari yang salah. Saya hanya mengajari merubah gosip jadi fakta. Nah, tapi kalau bisa nggak sih, Ca, dari kita melihat suatu benda, terus Calontong langsung menyampaikan ke kita filosofi dari benda tersebut? Berkaitan dengan isu gosip. Berkaitan dengan gosip bisa dong ya. Karena sekarang kita akan lihat nih, kita akan tes di filosofi benda. Yang ngambilin siapa? Milen apa Calontong? Milen boleh bantuin dong. Boleh. Jadi, Jangan tepuk tangan dulu. Jadi di sini Milen ada benda-benda yang random, benda yang bisa dipilih secara acak.
Dan nanti dari benda tersebut Calontong akan memberikan kepada kita itu quotes-quotes yang motivational banget. Oke. Tentang gosip atau isu ya. Sudah siap, Cak? Sudah siap? Kamu ya percaya aja. Motivator unggul masa nggak ada quotes-nya pasti bisa ya, silakan. Oke. Nah, Kocokan telur. nah, Adukan. Nah, apa itu? pengocok telur. Ini tahu apa? Mixer, Pak, Ini mixer manual. Ya, hand Jadi mixer. untuk bikin kocokan telur itu kan Adonan kue adonan juga, Pak, kue ya? pakai ini. Ini kan bikin capek tuh kalau Ya. kalau sekarang sudah ada mixer gampang. Kalau dulu kan gini. Ya. Capek. Ini alat yang digunakan untuk mencampur, mengaduk. mengaduk adonan kue. Adonan. Ya. Kue itu rasanya enak atau tidak? Enak. Enak itu cenderung disukai atau tidak? Disukai. Nah ini yang harus hati-hati. Gosip itu biasanya terdengar enak dan suka dan senang didengarkan. Iya. Itu prinsipnya satu. Yang Iya. kedua, yang harus lebih hati-hati lagi. Biasanya yang menggunakan alat ini siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu adalah kaum Hawa. Nah, hati-hatilah. ngegosip? Karena yang suka ngegosip itu rata-rata Ya. kaum hawa. Jadi sambil bikin kue, karena tangannya capek, butuh pelampiasan. Ngobrol, tahu nggak Jeng? Tahu nggak? Tetangga sebelah, mobilnya baru. Padahal dia kerja, suaminya kerja apa sih? Nah. Jeng tahu nggak? Aku capek nih. Ini prinsipnya ini ya. Oke. Ini untuk bikin kue yang enak, hati-hati dengan Anda yang dengar enak, karena itu belum tentu fakta. Dan juga hati-hati ibu-ibu ya, wanita, jaga mulut Anda dari hal-hal yang bersifat gosip. Oke, tapi setidaknya dari filosofi benda tuh kita jadi mengetahui bahwa dari benda-benda sekeliling itu kita bisa mencari filosofinya untuk kehidupan kita ya. Tapi kalau dari perjumpaan kita selama 1 jam tadi, ada nggak sih kesimpulan yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, Cak? Banyak. Oke. Ada berapa? Silakan diambil sendiri, banyak. Silakan pilih. Nah, pusing ya. Pusing. Gila, baik-baik aja? hal yang Baik. tersulit yang harus dilakukan oleh seorang motivator seperti saya. Iya. Kalau yang lain itu kan gampang. Iya. Gimana konklusinya? Karena yang lain itu kan harus bener. Iya. Kalau saya kan harus lucu. Lebih berat. Bapak curhat. Oh, jadi cuma lucu tapi nggak benar. Ah. Sebentar. Luar biasa sekali ya. Sangat menginspirasi. Belum. Saya tak lupa kok. Saya udah nemu loh padahal. Karena sering menyela. Semua itu kan on the spot. Jadi jadi begini ya. Bagi Anda, saya ingin ingatkan, gosip atau fakta itu secara materi sebenarnya sama-sama sebuah berita. Tapi Anda harus hati-hati. Kalau itu gosip, pastikan dulu bahwa sebenarnya bukan fakta. Karena takutnya kita menganggap itu gosip, tapi sebenarnya fakta. Makanya kalau mau menggosip, pastikan dulu bahwa itu bukan fakta. Supaya Anda selamat dalam menggosip. Tapi seselamat-selamatnya orang menggosip, itu tidak lebih baik daripada orang yang mengatakan hal yang fakta. Karena prinsipnya, gosip itu belum tentu fakta. Fakta itu sudah tentu bukan gosip. Jadi persamaan gosip dan fakta adalah tentu. Bapak hebat. Ya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini ya, untuk mengakhiri kelelahan kuping kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Iya. Terima kasih banyak untuk Milan Fernandez. Terima kasih banyak juga untuk penonton yang telah hadir di studio, dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah. Kita berjumpa lagi tentunya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hanya di WIB, waktu Indonesia bercanda. Hanyalah di net, televisi masa kini.